Terima kasih Allahku, Allah yang luar biasa. Biarlah pada malam hari ini kami boleh sama-sama disegarkan. Kami boleh sama-sama Tuhan dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Berbicaralah pribadi lepas pribadi dalam setiap kehidupan kami. Kami mengambil bagian yang terbaik untuk duduk di bawah kaki-Mu. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah lewat pribadi lepas pribadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah hamba-Mu diperlengkapi dengan kuasa otoritas hikmat daripada Tuhan. Sehingga apapun yang hamba-Mu boleh sampaikan berasal daripada Tuhan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Maka kami sambut. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam, selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan buka kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh melihat untuk sama-sama merenungkan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Keluaran 12 kita akan melihat dalam Keluaran 12 ayat 31. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Menjadi pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dalam Keluaran 12 ayat ke-31. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Di dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini, sedikit banyak kita sudah mengetahui tentang keluaran ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan di ini ada dalam tulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Bahkan yang sebelum-sebelumnya adalah larangan untuk beribadah Bapak Ibu Saudara. Tapi pada malam hari ini dari ayat 29 Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Dan selanjutnya dikatakan Bapak Ibu Saudara. Kita boleh sama-sama perhatikan di dalam keluaran ini Bapak Ibu Saudara, lepasnya bangsa Israel atau keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, ya, saya yakin percaya ada menjadi bagian tujuan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada tujuan Tuhan, tapi kita lihat itu proses yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Itu proses yang harus dihadapi, proses yang tidak mudah, proses yang harus dihadapi Bapak Ibu Saudara. Tapi yang Tuhan kerjakan bukan supaya bangsa Israel ini meratap, selalu menangis, selalu ada dalam kesedihan. Bukan itu menjadi tujuan Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Tapi bagaimana nanti kita akan sama-sama lihat seberapa luar biasanya yang mereka boleh lihat daripada campur tangan Tuhan. Sebab banyak kali kita akan melihat Tuhan yang izinkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang mengizinkan, ada yang katakan Tuhan yang membuka, Tuhan yang menutup. Sungguh sangat luar biasa kalau kita boleh merenungkan kepada firman Tuhan. Di dalam setiap hal-hal yang Tuhan izinkan, mungkin sedikit, mungkin tidak diperhitungkan Bapak Ibu Saudara. Tapi punya kan Bapak Ibu Saudara punya waktu sedikit untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di balik semua kepercayaan, di balik semua aktivitas, di balik semua hal-hal yang enak, yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi pada malam hari ini kita diingatkan untuk merenungkan lagi kebaikan Tuhan. Merenungkan lagi kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan tujuan Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir bukan supaya bangsa Israel ini proses dan meratap nangis terus sama Tuhan. Kalau kita boleh melihat banyak mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan, yang tidak ada menjadi ada, yang mungkin saya katakan yang sebenarnya terkalahkan, tapi Tuhan memberikan kemampuan Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan, jalannya bangsa Israel ini mengajarkan, mendidik. Ini boleh saya katakan mungkin ini seorang guru yang tegas, dosen yang tegas, orang tua yang saya katakan mau anak-anak didiknya ini berjalan sesuai dengan aturannya Bapak Ibu Saudara. Mungkin dikatakan sakit, nggak enak Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah Tuhan tidak memberi penghiburan di tengah proses-proses itu? Tuhan memberi penghiburan. Tuhan memberikan sukacita. Enggak proses terus Bapak Ibu Saudara yang kita hadapi, yang kita alami. Tapi di sini kita lihat campur tangan Tuhan Bapak Ibu Saudara menyatakan kebesaran Tuhan bagi bangsa Israel dan setiap umat-umat yang menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Di sini supaya tujuannya Bapak Ibu Saudara, daripada mungkin saya katakan seorang guru, seorang dosen, seorang apalagi seorang tua, supaya anaknya ini tidak lemah, saya katakan, tidak tahu aturan, tidak tahu cara Bapak Ibu Saudara. Tapi dididik kita Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan sebelumnya kita boleh lihat seperti ini, bahkan secara rinci Bapak Ibu Saudara. Mungkin itu dalam perjanjian lama, tapi tidak bisa dihapuskan. Ada korbannya ini loh, kalau seperti ini apa yang kamu lakukan? Ada korban untuk ini loh. Ada korban untuk ini loh. Ada korban untuk ini. Jadi tidak sembarangan Bapak Ibu Saudara. Ada satu kekhususan Bapak Ibu Saudara. Ada satu jalan yang harus kita lalui Bapak Ibu Saudara. Tapi selalu senantiasa Tuhan tetap memberikan penghiburan di tengah proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi, supaya maksud Tuhan kita tidak menjadi anak gampangan yang ketika datanglah badai, ketika datanglah pencobaan, luntur iman yang setiap hari kita bangun. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang menunjukkan kemahakuasaannya, ya Bapak Ibu Saudara, supaya bangsa Israel melihat mereka punya Allah yang hidup, mereka punya Allah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dalam Keluaran ini atau dalam kitab kedua Bapak Ibu Saudara, ya sudah kejadian ini menggambarkan sejarah daripada bangsa Israel tentang perbudakan yang harus mereka alami Bapak Ibu Saudara, yang sampai mereka harus eksodus atau mereka harus keluar Bapak Ibu Saudara, mereka harus keluar. Mereka harus keluar dari tanah Mesir Bapak Ibu Saudara. Tapi keluarnya pun Bapak Ibu Saudara, keluarnya di dalam, boleh saya katakan dalam perenungan, saya boleh gambarkan ini di dalam penghiburan. Keluarnya karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena apa penghiburannya? Terbelah itu Bapak Ibu Saudara. Masakan ada orang yang mampu membelah laut itu Bapak Ibu Saudara? Tidak ada.
Saat itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan utus, yang Tuhan pilih, yang Tuhan bisa itu seorang Musa sebagai nabi. Bapak Ibu Saudara, yuk lakukan apa yang Tuhan sampaikan. Proses kan selama ini, tapi kan ada penghiburan yang Tuhan taruh supaya di dalam penghiburan itu kita lihat, wah, penghiburan ini adanya dari Tuhan saja. Penghiburan ini berasal daripada Tuhan saja yang kita boleh lihat, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di dalam keberangkatan daripada bangsa Israel keluar dari Mesir atau Exodus ini, Bapak Ibu Saudara, melalui jalur Laut Merah, melalui tongkat Musa oleh kuasa Tuhan. Coba kita sama-sama buka dalam Keluaran 14, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh lihat ayat ke-16. Ayat ke-15 terlebih dahulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Di ayat ke-16 ini ada satu pertindakan, Bapak Ibu Saudara. Dan engkau angkatlah tongkatmu. Apa yang ada padamu, Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita pegang saat ini, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita? Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak karena kepemimpinan seorang Musa yang oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat kita tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini tentang kemahakuasaan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Amin. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 35, Bapak Ibu Saudara, ada yang boleh membacakannya? Kisah Rasul 7 ayat 35. Karena kita boleh melihat di sini kepemimpinan dari seorang Musa, Bapak Ibu Saudara, ini bukan ditentukan oleh manusia, tetapi melalui panggilan ilahi, ya Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah yang menetapkan. Sekali lagi, kalau Tuhan sudah memilih, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita dengar kata-kata ini. Mau dia orang yang tidak baik, mau dia dari tempat kotor, kalau Tuhan yang sudah mengambil pun, sudah menetapkan, Tuhan sangat-sangat tahu jalan dan alur kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yuk, ada yang boleh membacakan? Ya. Musa ini telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak bumi itu. Amin. Terima kasih, Bu. Di sini arti kata Bapak Ibu Saudara, Tuhan menetapkan Musa menjadi seorang pemimpin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang menetapkan dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 35 ini. Dan saya terlalu amat yakin, Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang kita boleh baca bahkan di dalam Keluaran ini, sampai tadi yang kita boleh bacakan di Keluaran 12 tadi, Bapak Ibu Saudara. Ini tidak akan terjadi kalau tidak ada yang namanya pemeliharaan Tuhan. Apa itu, Bapak Ibu Saudara? Halo, apa namanya? Pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya satu peliharaan, saya mau gambarkan sedikit seperti ini ya. Maaf, saya harus gambarkan ini. Entah bunga kah, entah hewan kah, Bapak Ibu Saudara. Entah apapun kira-kira peliharaan Bapak Ibu Saudara. Orang tidak akan peduli. Mungkin melihat bunganya layu, bukan punya saya kok, kira-kira seperti itu. Tapi kalau yang punya, mungkin bisa sampai ngomong, aduh kenapa kamu layu, aduh apa saya lupa nyiram ya, apa saya lupa ngasih pupuk ya. Itu yang punya, Bapak Ibu Saudara, pemeliharanya. Artinya begini, kita tanpa pemeliharaan Tuhan sudah dari dulu sudah mati layu dan tidak hidup, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tahu di tengah proses yang Tuhan izinkan terjadi, ada yang tadi saya katakan, ada yang namanya
penghiburan dan penghiburan buat setiap kehidupan kita. Bahkan dalam Torah 14 ayat ke-16 sampai dikatakan, ya kita harus bertindak dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Kita punya mungkin iman, kita mungkin punya suka berdoa, mungkin kita suka memberi, mungkin kita suka apalagi Bapak Ibu Saudara yang secara positif itu kehendak Tuhan. Mungkin yang tidak orang punya, Bapak Ibu Saudara, mungkin hanya kita yang mampu melakukannya. Bukan tentang kesombongan, tentang satu kerendahan hati. Apa yang kita dapat lakukan, Bapak Ibu Saudara? Sampai dikatakan ada satu persembahan yang besar, satu persembahan yang kecil. Yang dilihat bukan itunya, tapi pemberian seluruhnya dikatakan, Bapak Ibu Saudara. Bukan tentang besar itu, kecil di mata orang, tapi habis pada kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Berbeda dengan yang satu. Tapi kita lihat pada malam hari ini yang disebut dengan providensial, artinya pemeliharaan Tuhan. Hebatkah kita? Mampukah kita? Sanggupkah kita? Bisakah kita, Bapak Ibu Saudara? Yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, bahkan dalam jangka panjang, bahkan dalam jangka pendek mungkin yang kita lakukan, kalau tidak sebelum-sebelumnya ada pemeliharaan Tuhan, dan kita tidak keluar dari Mesir, kita tidak keluar dari dosa, Bapak Ibu Saudara, sanggupkah kita? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Di situ ada pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Yang artinya providensia tadi. Bukan berarti ketika kita dipelihara Tuhan, engkau harus enak. Bukan berarti ketika engkau dipelihara Tuhan harus sehat terus. Mungkin kadang-kadang kalau kita sehat terus, kita tidak pernah merasakan yang namanya sakit. Mungkin kalau kita diberi kelimpahan terus, kita nggak tahu yang namanya ya, amin. Setuju ya Bapak Ibu Saudara ya? Setuju ya? Jadi kalau Tuhan kasih proses, saya akan percaya Tuhan akan taruh penghiburan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan kasih penghiburan terus, itu namanya Tuhan sudah limpahkan, Bapak Ibu Saudara. Maka kita tidak akan tahu prosesnya. Seperti saya katakan tadi, kadang-kadang Tuhan izinkan kita sakit supaya kita tahu yang namanya sakit itu, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan rasa yang namanya gak enak. Karena setiap hari kita enak ke sana, enak ke sini, enak melakukan, Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya saja, Bapak Ibu Saudara, kalau baca tengah malam, gak kebaca. Sedikit lagi gitu. Kira-kira sudah seperti itu. Kalau dulu suka jago-jagoan sama teman, mungkin sama siapa, bisa baca di sana nggak? Suka dulu masih muda gitu. Baca sama gua kira-kira seperti itu. Sekarang kita mungkin dengan umur yang mungkin naik, Bapak Ibu Saudara ya, saya juga nangis anak di sekolah ya, luar biasa Tuhan ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara nggak begitu biasa, tapi saya sedang menjadi orang tua yang sedang mulai gitu, Bapak Ibu Saudara. Dan aku baca apa? Kira-kira seperti itu, Bapak Saudara. Ada Tuhan kasih rasa yang dingin supaya kita tahu panas itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukan berarti ketika kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, langitnya biru terus, keadaan enak terus, sehat terus. Itu bukan pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak akan kecap namanya perbandingan. Kita nggak akan lihat Bapak Ibu Saudara ke bawah, Bapak Ibu Saudara, melihat ke diri terus, kurang. Kita nggak bisa memandang orang lain, Bapak Ibu Saudara, dengan kasih Tuhan. Sebab itu bersyukurlah dengan keadaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak mengatakan itu kepada sesama ibu-ibu, sesama bapak-bapak, sesama pemuda. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak mengatakan, mungkin karena ini sifatnya pribadi atau inti tidak sampaikan kepada Bapak Ibu kembali. Tapi tahu kan tempat yang terbaik. Kalau kita udah nggak sampai nggak ngomong, Bapak Ibu Saudara, bukan Tuhan nggak tahu. Tapi dikatakan perkatakan dan serukan kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada saatnya sakit, nangis nggak apa-apa, selesai. Ada saatnya sukacita, jangan lupa tetap bersukacita, Bapak Saudara. Jangan ingat kesusahan dahulu, Bapak Saudara. Sebab ada waktunya, ada masanya, dikatakan di bawah matahari ini, untuk melakukan apa yang
Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Di sini dalam bahasa aslinya providensia itu Bapak Ibu Saudara, yang tentang pemeliharaan Tuhan, artinya Tuhan berdaulat. Amin Bapak Ibu Saudara. Bijaksana mengendalikan, ini Tuhan. Tuhan sudah bijaksana mengendalikan. Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Di sini Bapak Ibu Saudara, providensi ini juga salah satunya memenuhi rencana dan tujuan Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam pemeliharaannya Tuhan dalam setiap kehidupan kita bukan hanya untuk sekedar hidup, bukan. Tapi dalam bahasa asli juga ada dalam memenuhi rencana dan tujuan kekal. Tuhan punya tujuan untuk memelihara setiap kehidupan kita. Jangankan memelihara, dalam misi penyelamatannya kita punya tujuan Bapak Saudara. Tidak menjadi laut mati kita diberkati habis di kita. Nggak ada yang namanya berbagi, nggak ada. Kita punya kuasa, nggak ada yang namanya mendoakan orang. Kita nggak ada yang dapat kita lakukan buat orang lain Bapak Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Providensia tentang pemeliharaan Tuhan berdaulat, lebih jelas dikatakan untuk Bapak Ibu Saudara memenuhi, ya, dikatakan sekali lagi rencana dan tujuan Tuhan. Amin. Orang-orang yang dipelihara Tuhan. Kalau kita melihat dalam poin yang pertama di Ayub, Bapak Ibu Saudara, ayat 42 ayat 2, ada yang boleh membacakannya? Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara gerak-gerik dalam setiap kehidupan kita. Akal budi kita ya tidak mampu dan sangat-sangat tidak mampu memahami, menjelaskan betapa besarnya Tuhan. Karena terbatas adanya Bapak Ibu Saudara. Tapi di balik semua itu dengan keterbatasan kita, Tuhan sungguh-sungguh punya rencana buat setiap kehidupan kita. Ayat 42 ayat 2. Yuk. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Amin. Nggak ada yang gagal, nggak ada yang kebetulan dengan rencana Tuhan buat setiap kehidupan kita. Amin. Kita tetap dipelihara Tuhan dalam Ayub 42 ayat 2. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara tentang pemeliharaan, dan bahkan dengan pemeliharaannya yang sempurna Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat pemeliharaannya sempurna di dalam Kejadian 1, dalam pembuatan bahtera, dalam bait suci. Itu teratur adanya Bapak Ibu Saudara. Satu bangunan ya, yang satu bahtera, dikatakan Bapak Ibu Saudara, satu lagi dalam penciptaan. Itu kalau kita lihat dalam tiga itu nggak ada yang berantakan. Kalau berantakan, ya contoh manusianya dulu belum dipisahkan langit dan bumi, mau kemana manusianya Bapak Ibu Saudara? Tapi sungguh Allah yang sangat tertata dan rapi. Kita lihat dari Kejadian 1 Bapak Ibu Saudara. Lalu kita lihat kepada bahtera, buatlah seperti ini, dibuat Bapak Ibu Saudara. Lalu selanjutnya bait suci nanti seperti ini, kayu gofir, kayu ars dan lain sebagainya, tertata rapi Bapak Ibu Saudara. Jadi kita dipelihara Tuhan, ada tujuan rencana Tuhan juga buat kehidupan kita, enggak supaya sekadar hidup saja, tidak Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan tahu untuk melakukan segala sesuatu yang baik dalam setiap kehidupan kita. Ibrani 1 ayat 3. Poin yang kedua silakan pada malam hari Bapak Ibu Saudara. Ibrani 1 ayat ketiga. Bukan hanya pencipta Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak hanya menciptakan setiap kehidupan kita, tapi Tuhan menopang. Seperti pujian kita tadi dikatakan, tangannya apabila ia. Lalu dikatakan jatuh Bapak Ibu Saudara, tapi tidak hancur lebur. Jatuh, tapi masih tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita nggak sampai mungkin saya katakan bahasa yang parah, meleleh kita, nyentuh tanah udah nggak bisa mampu apa-apa. Tuhan tetap memelihara. Tuhan akan bangkitkan, Tuhan akan membuat kita terbangun kembali. Ada yang boleh membacakannya? Dia adalah cahaya pencaharian Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan.
Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Sang Maha Besar di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan tidak hanya menjadi pencipta buat setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, tapi untuk keberlangsungan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, pemeliharaannya Bapak Ibu Saudara, baik itu manusianya, baik itu alamnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu cara memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Kemahakuasaannya dalam setiap kehidupan. Mungkin Bapak Ibu Saudara nggak sejauh itu pikiran saya tentang semua itu. Tapi bagaimana kita memikirkan adanya kita sampai saat ini Bapak Ibu Saudara. Inilah providensia yang kita boleh terima. Inilah pemeliharaan Tuhan. Kalaupun memang sekali lagi saya katakan harus sakit, harus nggak enak, supaya kita tahu rasanya seperti apa. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan tetap memberi penghiburan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam pemeliharaan Tuhan juga bukan berarti kita menjadi orang-orang yang terkekang. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang punya peliharaan yang harus dikandang, ya, apapun itu, kira-kira entah ayam, entah burung, entah banyak kelinci, kira-kira dia hanya bergerak sebebas-bebasnya di mana Bapak Ibu Saudara? Ya di kandang. Tapi pemeliharaan Tuhan yang providensia ini buat setiap kehidupan kita tetap diberi kehendak bebas. Tuhan enggak kendalikan 100% harus kandang ya begini, enggak Bapak Ibu Saudara. Lakukan yang kita harus lakukan Bapak Ibu Saudara. Sebab ini sedang berlangsungnya tujuan Tuhan, rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. 1 Petrus 5 ayat ke-7 akan mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi kebebasan atau kehendak bebas yang kita boleh terima daripada Tuhan bukan untuk memuaskan kehidupan kita. Saya tidak di dalam kandang. Memang, betul. Berarti kita bebas. Tapi kebebasan kita bukan untuk memuaskan kehidupan kita saja, Bapak Ibu Saudara. Kebebasan yang Tuhan beri untuk kita melakukan dengan kemampuan dan hikmat dan akal kepada Tuhan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 5 ayat ke-7 kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Satu, dua, tiga. Serahkanlah segala keputusanmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Di situ hanya tertulis yang boleh kita lihat, serahkan segala kekhawatiranmu. Selanjutnya karena Tuhan yang memelihara. Sekali lagi saya akan simpulkan firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita dalam providensial Tuhan, bukan berarti kita dalam pemeliharaan Tuhan maka tidak ada masalah Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita dalam pemeliharaan Tuhan tidak ada penghiburan. Bukan berarti kita di dalam pemeliharaan Tuhan semuanya enak. Sekali lagi, Tuhan akan tetap izinkan sesuatu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi ada penghiburan yang akan kita terima. Kalau mungkin kita rasa sampai saat ini Tuhan kok proses mulu, berdoa kepada Tuhan, minta penghiburan. Caranya Tuhan menghibur, caranya Tuhan menolong, caranya Tuhan memberkati. Firman Tuhan katakan berbagai banyak cara kok Tuhan bisa melakukannya. Enggak dari yang ini, dari yang sini, enggak dari yang sini, dari yang sini, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang untuk kita melihat rasa tenang saja Bapak Ibu Saudara, ya, setiap orang punya ketenangan rasa masing-masingnya. Kadang-kadang ada yang sampai tertulis begini. Kalau manusia mau tenang, biasanya cuma lihat dua. Kalau enggak melihat ikan yang berenang di air dalam akuarium, satu lagi melihat bunga-bunga yang indah. Itu secara dunia Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai anak Tuhan tahu dong apa yang harus kita lakukan. Sesuatu yang indah itu di mana? Sesuatu yang intim di mana? Menaikkan ucapan syukur tepatnya di mana? Karena Tuhan memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Enak tidak enak, suka tidak suka, sadar tidak sadar, Tuhan sedang memelihara setiap kehidupan kita. Cara Tuhan, cara yang terbaik buat setiap kehidupan kita.
Karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya.